Chen Feng. Ikan itu sudah termakan umpan. Coba goda. Lepaskan saya. Biarkan saya pergi. Mau lari? Lepaskan dia. Beraninya kau memukulku. Akan kubunuh kau. Pergi sana. Chen Feng. Jangan takut. Orang jahat itu sudah kabur. Terima kasih. Anda terluka. Lepaskan saya. Mengobati luka itu untuk Anda. Oke. Akting yang bagus. Terima kasih Tuan Chen. The film was translated and narrated by M Media. Cepat disinfeksi. Saya tidak ingin lukanya terinfeksi. Terima kasih sudah menyelamatkan saya tadi. Saya masih tidak tahu bagaimana harus memanggil Anda. Nama saya Chen Feng. Chen Feng. Gup Tuan Muda Chen. Chen Feng. Anda tahu saya. Gup Tuan Muda Chen. Saya baru saja mendengar di TV beberapa hari lalu tentang Anda yang mendanai para mahasiswi kurang mampu. Jadi hari ini, ke pegunungan ini, apa yang membawa Anda? Wisata. Ngomong-ngomong, boleh saya pinjam kamar mandi Anda? Tentu saja boleh. Di sini saja. Baiklah. Tuan Chen, apa yang terjadi di dalam sana? Bukan apa-apa, saya cuma tidak sengaja tersandung. Saya minta maaf. Kamar mandi sedikit berantakan. Kenapa pintu kamar mandi Anda tidak bisa dibuka? Tidak bisa dibuka. Biar saya lihat. Pintu ini agak rusak. Saya akan cari kuncinya. Kalau begitu cepatlah. Bau apa ini? Tuan Chen, tadi saya tidak sengaja menumpahkan
cairan disinfektan di lantai. Anda harus benar-benar berhati-hati. Jangan sampai menjatuhkan pembersih kloset di sebelahnya. Jika keduanya bercampur, itu sangat beracun. Lalu kenapa tidak bilang dari tadi? Tuan Chen, Anda tidak sengaja menjatuhkan pembersih kloset itu, bukan? Apa yang harus kita lakukan sekarang? Gas beracun yang dihasilkan dari campuran itu akan menyebabkan mati lemas. Cepat ambil kuncinya. The film was Saya akan translated mencarinya. and narrated Itu by bukan sesuatu yang Emilia. sering saya pakai. Saya khawatir tidak bisa menemukannya. Tolong. Tolong saya. Chen Feng, saya akan membuat Anda membayar utang darah adik saya dengan nyawa Anda. 1 tahun lalu di sebuah kamar hotel. Tuan Chen telah membiayai saya selama bertahun-tahun, namun dia tidak pernah menunjukkan wajahnya. Kenapa tiba-tiba dia ingin menemui saya sekarang? Yang Fang Fang manajer kelab malam. Saya dengar mereka butuh aktris untuk sebuah film. Wang Weiwei adik perempuan Wang Xiaoxiao. Tuan Chen sudah meninjau resume Anda. Dia pikir Anda sangat cocok. Tapi saya tidak tahu harus bersikap bagaimana. Jangan khawatir. Tuan Chen yakin Anda bisa melakukannya. Anda pasti bisa. Selama Anda bersikap baik dan patuh, Anda akan dibayar mahal untuk itu. Ayo pergi. Tuan Chen, gadis itu. Saya sudah membawanya ke sini. Pastikan dia mau bekerja sama. Masuklah. Biar saya jelaskan perannya kepada Anda. Peran yang satu ini sangat cocok untuk Anda. Sebentar lagi, Anda akan tahu peran apa itu. Wang Weiwei, kamu mau kemana? Xiang Nequan saudara Chen Feng. Kakang Fan, Sun Yucai saudara Chen Feng. kau menemukan aktris yang cukup bagus kali ini. Sudah bertahun-tahun saya membiayai sekolahmu. Sekarang saatnya kamu membalas budi. Jangan takut. Kita cuma sedang membuat video pendek. Sangat mudah. Bangun. Berhenti berpura-pura. Kakang Fan, ini. Sepertinya dia tidak berpura-pura. Kakang Fan, tidak bernapas lagi. Halo ya. Aku ada masalah dengan seorang mahasiswi. Bisakah ayah membereskannya? Mengerti? Merepotkan saja. Apa yang harus kita lakukan dengan video yang kita rekam? Memangnya kita bisa apa lagi? Tentu saja kita simpan. Lihat lekuk tubuhnya itu. Pinggang itu. Pinggul itu. Apa kau sudah gila? Itu semua adalah bukti. Apa kau tidak takut terkena imbasnya? Apa yang perlu ditakutkan? Ayahku akan membereskannya. Lagi pula, video ini hanya kita berdua yang tahu. Langit tahu, bumi tahu. Bahkan jika satpam menemukannya. Terus kenapa? Saat ini. Tolong. Tolong aku. Tolong aku. Tolong. Selamatkan aku. Chen Feng, ini baru permulaan. Membiarkan Anda pergi begitu saja akan terasa terlalu mudah. Saya akan menghancurkan dunia Anda. Kemana perginya video itu? Video krusial itu? Apakah dia menghapusnya? The film was translated and Ada yang masih narrated simpan by video Wang Weiwei. Emilia.
Lepaskan saya. Lepaskan saya. Wei Wei. Jangan khawatir. Kakak pasti akan mendapatkan keadilan untukmu. Apa yang kau lakukan? Tuan Chen, Anda sudah sadar. Saya dengar untuk seseorang yang menderita mati lemas, meminum cairan Huoxiang Sengqi bisa memberikan sedikit kelegaan. Namun, saya tidak bisa membedakan mana dari kedua botol ini, botol mana yang benar. Kau tidak sedang memeriksa ponselku kan? Mengapa saya harus memeriksa ponsel Anda? Lagi pula, Tuan Chen, Anda lupa. Saya buta. Apa pernah ada yang bilang padamu bahwa matamu terlihat seperti orang normal? Tidak ada bedanya. Dan sebenarnya, matamu cukup indah. Saya tidak akan menyebutnya indah. Tapi orang tua saya bilang, mata saya persis seperti milik adik saya. Benar-benar sama. Kamu punya adik perempuan. Dia 3 tahun lebih muda dari saya. Sayangnya belum lama ini, dia meninggal karena penyakit jantung. Sayang sekali. Sudah larut. Saya harus pergi. Dengan bukti ini, mari kita lihat bagaimana Anda akan lolos sekarang. Halo, memesan kendaraan. Jalan Changshan nomor 11. Tujuan, Biro Kepolisian Jiangcheng. Dimengerti, segera mengirimkan mobil untuk Anda. Sinyal lemah tadi. Apakah kalian mendapatkannya? Sialan, kau mengerjaiku. Tuan Chen, Bicara. Siapa kau sebenarnya? saya tidak mengerti apa yang Anda bicarakan. Pesan ini. Bagaimana kau menjelaskannya? Tuan Chen, saya buta. Jangan berpura-pura bodoh di depanku. Kau mengambil ponselku dan mengirim pesan ke temanku. Meminta video Wang Weiwei. Video apa? Wang Weiwei siapa? Saya tidak tahu apa yang Anda bicarakan. Tuan Chen, Mustahil. Pukul 2:16. Waktu itu, saya ada di tempatmu. Dan kau sedang pingsan. Bicara. Kau dan Wang Weiwei. Apa hubungan kalian sebenarnya? Tuan Chen, saya sama sekali tidak tahu tentang Wang Weiwei yang Anda maksud. Apakah Anda salah orang? Lepaskan saya. Saya tidak bisa. Saya tidak bisa bernapas. Lian Huan. Ya, adik perempuan saya bernama Lianxi. Orang tua kami ingin kami menjalani hidup dengan bahagia dan penuh sukacita. Tuan Chen, saya sungguh tidak mengenal Weiwei manapun. Kakak Sam, maaf aku mengirim video itu ke orang yang salah. 20 menit yang lalu. Kakak Sam, apakah kau sudah menerima videonya? Sinyalnya jelek di sini. Sebentar lagi akan kukirimkan lagi. Narrated by M Media. Liu Tua, saya butuh bantuan Anda untuk meretas akun WeChat secepat mungkin. Apa saya salah paham padanya? Saya minta maaf. Saya melakukan kesalahan. Wang Weiwei adalah mantan pacar saya. Dia kabur dengan pria lain di belakang saya. Saya pikir Anda ada hubungannya dengan dia.
Meskipun saya tidak tahu apa yang terjadi di antara kalian, tapi di antara kalian berdua, pasti ada kesalahpahaman. Nona Lee. Kartu identitas Anda. Ada satu hal lagi. Saya tidak begitu mengerti. Saat saya baru tiba, saya tidak mengucapkan sepatah kata pun. Nona Lee, bagaimana Anda yang tunanetra bisa mengenali saya? Tentu saja dari aroma Anda. Apa maksud Anda? Tuan Chen, saat Anda berada di kamar kecil tadi, Anda menjatuhkan cairan disinfektan. Walaupun saya tidak bisa melihat, indera penciuman saya sangat tajam. Jika saya tidak salah, seharusnya ada di sini. Jadi begitu rupanya. Anda mengenali saya begitu cepat. Apakah Anda berencana pergi keluar? Ya, pakaian saya sudah bersih. Di tempat binatu, saya akan segera mengambilnya. Matamu tidak nyaman. Biar aku mengantarmu. Tidak perlu Tuan Chen. Saya sudah memanggil taksi. Asisten, angkat teleponnya. Mohon maaf Nona, taksi yang kami kirimkan untuk Anda mogok di tengah jalan. Apakah Anda ingin kami mengirimkan mobil lain untuk Anda? Tidak perlu. Sepertinya takdir memang menginginkan saya untuk mengantar Nona Lee. Ayo pergi. Ada apa? Nona Lee, apa kamu takut? Aku akan melakukan sesuatu padamu. Bukan begitu Tuan Chen. Saya dengar akan ada badai hujan. Sepertinya saya akan pergi lain kali. Baiklah, kalau begitu saya juga pergi. Apa yang harus saya lakukan? Apa sebenarnya yang dia rencanakan? Karena dia tidak pergi, saya akan mengikuti permainannya. Keluarga ini, penampilan mereka sangat berbeda jauh. Bantu saya memeriksa. Pemilik Villa Nom 1 di Jalan Changshan. Tuan Chen, pemilik villa ini adalah pasangan lansia bermargalin. Mereka tidak punya anak dan saat ini sedang memulihkan diri di luar negeri. Kau berani berbohong padaku. The film was translated and narrated by M Media. Siapa Anda? Sial. Tuan Chen. Bukankah Anda sudah pergi? Kau sama sekali tidak buta. Bagaimana mungkin orang buta bisa menemukan lokasi persis vas itu?
Bicara. Apa tujuanmu sebenarnya? Tuan Chen, semua barang di rumah ini, saya yang menatanya. Tentu saja saya tahu di mana letaknya. Mungkinkah saya terlalu curiga? Tuan Chen, apakah Anda meninggalkan sesuatu di tempat saya? Saya lupa jaket saya. Saya pikir Anda hampir jatuh tadi. Dan, karena terburu-buru saya hanya... Begitu rupanya. Tuan Chen, apakah saya melukai Anda saat menjatuhkannya tadi? Mengapa Anda tidak beristirahat di sini sebentar sebelum pergi? Tentu. Yan Huan. Saya ingin apel. Bisakah kau mencarikan saya pisau buah? Tentu. Tunggu sebentar. Saya jelas menaruhnya di sini. Mengapa saya tidak bisa menemukannya? Saya menemukannya. Tuan Chen, saya tidak bisa melihat jadi. Saya khawatir harus meminta Anda mengupas apelnya sendiri. Yan Huan. Saya merasa sedikit pusing. Bisakah kau ikut dengan saya ke mobil? Untuk mengambil obat saya. Tentu. Yan Huan. Tunggu di sini untuk saya. Saya akan kembali segera setelah mengambil obat. Xiao Xiao, milik adikmu. Tidak sesederhana itu, baru saja mendapat kabar. Adikmu sebelumnya terlihat di perusahaan media dan budaya Feng Yuan, perusahaan Chen Feng. Sepertinya, saya perlu mencari cara untuk masuk ke perusahaannya. Lian Huan. Mari kita lihat berapa lama lagi kau bisa terus bersandiwara. Bukankah kau buta? Mengapa kau menghindar? Jika kau berpura-pura buta untuk mendekati saya, apa sebenarnya tujuanmu? Tuan Chen, meskipun saya tidak bisa melihat, pendengaran saya jauh lebih tajam daripada orang biasa. Saat Anda datang dengan mobil tadi, saya bisa mendengar suara mesin mobil sudah menyala. Tuan Chen, sakit. Saya minta maaf. Saya pasti terlalu curiga. Tidak apa-apa. Sejak orang tua saya The film meninggal, was translated and banyak orang narrated by M. yang tahu Media. saya buta dan mencoba menindas saya. Sudah lama sekali. Saya sudah terbiasa. Yan Huan. Biar saya bantu. Bersabarlah. Apakah saya menyakitimu? Tidak sakit. Terima kasih Tuan Chen. Kalau begitu saya lanjutkan. Yan Huan. Tubuhmu sangat harum. Kau kesulitan bergerak. Mengapa saya tidak tinggal di sini dan merawatmu? Tuan Chen, bukankah itu tidak pantas? Tidak ada yang tidak pantas dengan itu. Jika bukan karena saya, kau tidak akan terluka.
Apakah kau khawatir bahwa saya memiliki niat tersembunyi? Bagaimana bisa begitu? Tuan Chen, Anda sudah mensponsori begitu banyak siswa. Bagaimana mungkin Anda punya niat buruk terhadap gadis tunanetra seperti saya? Saya belum pernah bermain dengan gadis buta sebelumnya. Kakang Fem, kami baru saja mendapatkan kiriman barang segar. Kita masih kurang satu. Apa yang harus kita lakukan? Kebetulan saya memilikinya di sini. Yan Huan, mengapa saya tidak mengajakmu jalan-jalan dengan mobil selama kau mau pergi bersamaku? Kuota hari ini akan terpenuhi. Tidak, terima kasih Tuan Chen. Saya bisa mengurus diri sendiri di rumah. Kau terluka karena saya. Bagaimana mungkin saya tega membiarkanmu sendirian di rumah? Sungguh tidak perlu Tuan Chen. Saya lelah. Saya ingin tidur. Ingin tidur. Apakah dia memberikan isyarat? Tuan Chen, bukan seperti yang Anda pikirkan. Saya hanya tidak ingin menjadi beban bagi Anda. Itu bukan beban. Kakang Fem, Klin mendesak kita. Kau harus mempercepat pengiriman barangnya. Sebenarnya, saya ingin mengajakmu menemui dokter mata ternama. Dia mungkin bisa mengobati matamu. Terima kasih Tuan Chen. Tapi mata saya sudah mengobatinya selama bertahun-tahun. Saya sudah lama berhenti berharap. Tolong jangan repot-repot. Itu tidak merepotkan. Bagaimana jika masih ada harapan? Saya benar-benar tidak perlu. Tuan Chen, saya lelah. Saya mengantuk. Saya akan mandi. Yan Huan, apakah kau butuh bantuan saya? Tidak perlu. Terlepas dari apakah dia berpura-pura atau tidak. Sungguh cantik. Aku akan bersenang-senang dengannya. Saudari, dalam 20 menit, hubungi saya. The film was translated and narrated by M Media. Tuan Chen, Tuan, kiriman Anda sudah sampai. Tuan Chen, apa ini? Buku ini salah. Hadiah untukmu. Jika dia tidak bisa membaca Braille, maka hari ini akan jadi akhir hidupnya. Saya ingin memahami lebih dalam tentang duniamu. Bisakah Anda mengajari saya Braille? Tentu saja saya bisa.
Gerakan tanganmu ke garis ini. Arti garis ini adalah tanam melon. Dapat melon. Tanam kacang. Dapat kacang. Guru Breng. Ini tentang kisah Kongdong membagi pir bukan? Benar Xiao Xiao. Kemampuan braillemu saat ini sudah cukup baik untuk membaca normal. Permainan kucing dan tikus. Sekarang bisa dimulai. Mungkinkah bahwa selama ini saya hanya curiga? Kakang Fan, Clint menunda waktunya. Awasi dia dengan ketat. Jangan biarkan dia lolos. Dimengerti. Kesempatan telah tiba. Tuan Chen, hari sudah larut. Mengapa Anda tidak menginap saja? Saya akan pergi. Menyiapkan tempat tidur untuk Anda. Baiklah. Yan Wan, kamu bisa melukis. Itu ditinggalkan oleh pemilik rumah sebelumnya. Tuan Chen, tempat tidurnya sudah siap. Beristirahatlah lebih awal. Baiklah. Dia terlalu mencurigakan. Lebih baik aku salah membunuh orang tak bersalah daripada membiarkannya lolos. Baik, saudari. Jangan khawatir. Setiap kamera pengawas di kamar saya menyala setiap hari. Hari ini, saya kedatangan tamu di rumah. Mari kita bertemu lain kali. Baiklah. Ngapain? Di sini. Dan yang ada di sana. Bersihkan semuanya. Siapa sebenarnya kalian ini? Saya adalah spesialis penyelesaian aset yang ditunjuk oleh Ban. Properti ini telah dijaminkan dan dilelang. Lian Huan. Warna aslimu. The film was translated Akan segera and terbongkar. narrated by M. Cepatlah. Media. Malam ini, kita harus selesai membersihkan tempat ini. Perusahaan pindahan akan datang besok. Itu mustahil. Anda pasti salah tempat. Dengar baik-baik. Dan lihat dengan jelas. Ini adalah perintah eksekusi yang dikeluarkan pengadilan. Pemilik aslinya 5 tahun lalu menjaminkan rumah ini ke bank. Masa pinjamannya sudah lewat. Dan bank secara hukum mengambil kembali properti ini. Kamu benar-benar punya niat tersembunyi saat mendekatiku. Bagaimana ini bisa terjadi? Yan Huan. Bukankah kamu bilang rumah ini milikmu? Rumah ini bukan milik saya. Saya hanya menyewa tempat ini. Tapi pemilik rumah jelas berkata, Diam gadis buta kecil berhenti bicara omong kosong. Kalau kau malam ini tidak pergi dari sini, jangan salahkan aku atas apa yang terjadi nanti. Anda tidak bisa melakukan ini. Rumah ini, saya sudah membayar sewa selama 1 tahun penuh. Itu adalah sengketa antara Anda dan pemilik sebelumnya. Itu tidak ada hubungannya dengan kami. Malam ini, Anda harus pindah. Anda tidak bisa melakukan ini. Dan jangan lupakan lantai atas. Semuanya harus dibersihkan. Tunggu. Saya punya perjanjian sewa resmi. Masa sewa, saya masih tersisa 1/2 tahun lagi. Saya mohon beri saya beberapa hari lagi. Mungkinkah aku benar-benar salah paham padanya? Hipotek datang lebih dulu daripada sewa. Berdasarkan hukum, kami berhak melakukan penggusuran. Tolong saya mohon, beri saya beberapa hari lagi.
Tuan Chen, saya mohon. Tolong saya. Saya benar-benar tidak punya tempat tujuan lagi. Dia pikir dia siapa? Bahkan jika Angit sendiri runtuh hari ini, mereka tetap harus Keluar. tunggu saja. Mereka tidak menakutimu barusan kan? Saya baik-baik saja. Lebih baik aku gunakan kesempatan ini untuk mengeluarkannya dari villa. Karena rumah ini sudah digadaikan. Kamu tidak bisa tinggal di sini lagi. Tapi saya benar-benar tidak tahu. Harus pergi kemana lagi? Mengapa kamu tidak tinggal di tempatku saja? Saya tidak bisa melakukan itu. Tuan Chen, saya sudah cukup merepotkan Anda hari ini. Saya tidak bisa terus seperti ini. Anggap saja itu sebagai balas budi padaku. Lagi pula perusahaanku sedang kekurangan staf. Baiklah, kalau begitu. Begitu kamu berada di wilayahku, kamu tidak akan bisa kabur. Tuan Chen, ini untuk Anda. Terima kasih untuk segalanya hari ini. Saya minta maaf Tuan Chen. Saya tidak bermaksud demikian. Tidak apa-apa. Tuan Chen, biarkan saya membantu Anda. Baik. Jadi bagaimana kamu akan berterima kasih padaku? Selamat Tuan Chen senang. Aku akan melakukan apapun yang kau mau. The film was translated and narrated by Media. Obat penenang di lipstik Anda. Seharusnya membuatmu pingsan setengah hari. Qin Feng telah melakukan kejahatan selama bertahun-tahun. Pasti ada petunjuk di rumahnya. Kakak Feng, apakah Anda di rumah? Kakak Feng, saya datang untuk membawakan Anda laporan kuartal terakhir. Kakak Feng. Kakak Feng, apakah Anda ada di sana? Tuan Chen. Pelan-pelan. Sakit. Kamu brengsek. 2 hari lalu kamu bilang menyukaiku. Dan hari ini kamu membawa wanita lain ke rumah. Kamu benar-benar tidak punya hati. Kamu tidak tahu malu. Pria semuanya sama saja. Map rekam medis. Laporan pemeriksaan kesehatan Wang Weiwei. Hasil pemeriksaan kesehatan.
Tuan Chen, Anda sudah bangun. Tadi malam kita. Kenapa aku tidak punya ingatan tentang hal itu sama sekali? Tuan Chen, banyak tadi malam. Anda minum terlalu. Anda menyakiti saya. Bersihkan dirimu lalu. Ikut aku untuk melapor ke kantor. Pergi ke kantor Anda. Apakah itu pantas? Tidak bisa lebih mudah lagi. Jadi, saya akan bersiap-siap. Gadis kelas atas seperti ini. Aku harus membiarkan para kakak melihatnya juga. Selalu kalian saja. Lain kali, jika ada yang berani mengecewakan pelanggan lagi, kalian akan berurusan denganku. Mengerti, Selina? Kalian berdua tetap di sini. Sisanya silakan pergi. Beraninya kalian berdua memperlakukan klien seperti itu? Kakak Feng, mengapa Anda ada di sini? Selina, ajari Yan Huan seluk-beluknya. Jangan khawatir, Kakak Feng. Orang yang ada di tempat Kakak Feng. Itu kamu kan? Tuan Chen berhati mulia. Melihat saya tidak punya tempat tinggal, dia membiarkan saya tinggal di tempatnya. Apa aku bertanya padamu tentang itu? Mata-mata yang kita tangkap kemarin, pastikan untuk menanganinya dengan bersih. Kakak Feng, orang itu adalah orang kepercayaan Gao Tianxiong. Jika kita menghabisinya sekarang, saya khawatir itu mungkin. Keluarga Gao dan Chen sudah bermusuhan selama bertahun-tahun. Sejak kapan kita harus khawatir tentang apa yang mereka pikirkan? Kamu pergi ambil mobilnya dulu. Aku akan pergi meminta Selina untuk dokumen penawaran sebentar lagi. Ya, Kenapa kamu begitu sombong? Kau hanyalah mainan yang dia ambil karena iseng. Saya adalah tangan kanannya. Selina, jangan keterlaluan. Lian Huan, apa kau sudah gila? Selina, apakah begini caramu memperlakukan stafmu? Kakak Feng dia yang memulainya. Diam. Tuan Ken, jangan salahkan Selina. Ini semua salah saya. Sayalah yang menyinggung Selina. Sakit. Tidak. Jangan salahkan Selina. Mungkin dia hanya terlalu peduli padamu. Lian Huan, jangan coba-coba memancing keributan di sini. Selina, kau sudah keterlaluan. Saya, Jika kau melakukannya lagi, jangan salahkan aku jika aku bertindak kejam. Ambilkan dokumen penawaran itu. Lian Huan. Urusanku belum selesai denganmu. Sekali Anda menyinggung Selina, hidup Anda akan susah. Belum lama ini ada seorang gadis
yang berdebat dengan Selina. Keesokan harinya dia hanya... Apa kalian tidak pernah terpikir untuk melarikan diri? Lari, bagaimana cara kita lari? Seluruh Jiangcheng ada di bawah kendali mereka. Kemana lagi kita bisa pergi? Kita tidak bisa kabur. Kalau begitu mari kita hancurkan tempat ini. Lian Huan, apa kau sudah gila? Jika kata-kata ini sampai ke telinga Selina, hidupmu tidak akan tenang. Tidakkah kalian ingin mencari cara lain untuk hidup? Kami punya. Saya salah, bos. Tolong, ampuni saya, biarkan saya pergi. Wanita Chen Feng datang padaku untuk bicara soal kerjasama. Itu sungguh menarik. Tidakkah kau tahu bahwa Chen Feng dan aku adalah musuh bebuyutan? Apa kau kesini untuk mencari pihak ketiga? Justru karena alasan itulah, kesepakatan ini paling baik dibicarakan denganmu. Mari kita dengarkan. Kau selalu ingin menjatuhkan kelab malam Feng Yuan, bukan? Saya bisa membantumu. Namun, kau harus mengikuti sandiwara kecil saya. Senang berbisnis denganmu? Akhirnya saya berhasil menangkapmu sedang beraksi. Tuan Chen, Anda ingin bertemu saya? Katakan padanya, apa yang biasanya kita lakukan kepada pengkhianat di sini? Patahkan tangan dan kaki mereka. Lalu buang mereka untuk memberi makan anjing. Tuan Chen, tolong, jangan menakuti saya. Saya ketakutan. Lian Huan, hentikan sandiwara ini. Saya melihat dengan mata kepala saya sendiri sore tadi. Kau menerima uang dari Gao Tianxiong. Selina, mengapa kau mencoba menjebak saya? Saya bahkan tidak tahu siapa Gao Tianxiong ini. Kakak Feng, dia berbohong pada Anda. Geledah lokernya. Uangnya pasti ada di sana. Saya tidak melakukannya, sungguh saya tidak melakukannya. Dari mana kau tadi sore? Saya tidak bisa menjawab. Geledah dia. Baiklah. Jika ini bisa membuktikan ketidakbersalahan saya, maka silakan periksa. Tuan Chen, keadaan di sini cukup tidak menentu akhir-akhir ini. Demi keamanan, mungkin sebaiknya kita periksa loker semua orang. Kakak Fem, ini yang saya temukan di loker Lian Huan. Buktinya sudah tak terbantahkan. Apa ini? Ini adalah obat tradisional yang saya ambil dari rumah sakit untuk mata saya. Itu tidak benar. Bagaimana mungkin isinya obat? Lalu kenapa tidak kau katakan dari tadi? Saya ingin menunggu sampai mata saya benar-benar pulih, agar saya bisa memberi Anda kejutan. Dengan begitu saya akan lebih pantas untuk Anda.
Kakak Feng, jangan dengarkan omong kosong wanita ini. Dia pasti. Diam. Tuan Chen jangan gegabah. Selina. Hanya karena dia terlalu mencintaimu. Pasti melakukan ini. Dasar lisik. Jangan coba-coba memutarbalikkan fakta. Kakak Fen. Ini yang saya temukan. Di loker, Selina. Mustahil. Kakak Feng. Sebuah jebakan. Benar-benar Lian Huan yang menjebak saya. Kau selalu membawa kuncimu. Selain kau, siapa lagi yang bisa membuka lokermu? Selina, kau sudah lama bersamaku. Kau seharusnya tahu apa yang terjadi pada mereka yang mengkhianatiku. Kakak Feng. Saya tidak melakukannya sungguh. Urus dia. Tuan saya difitnah. The film was Saya translated difitnah. and narrated by M Media. Yan Huan, bagaimana kondisi matamu yang sedang memulih itu? Saya bisa melihat siluet Anda dengan cukup jelas sekarang. Kakak Fen. Kakak Fen. Ada masalah. Ada yang tidak beres dengan pengiriman kita. Apa yang terjadi dengan barang itu? Kabarnya, Gao Tianxiong ada di baliknya. Sepertinya, Selina benar-benar orangnya Gao Tianxiong. Jadi apa yang harus kita lakukan sekarang? Dengan perginya Selina, seseorang harus mengelola beban kerja ini. Yan Huan, menurutmu siapa yang paling cocok untuk mengambil alih posisi Selina? Ada begitu banyak kakak senior berpengalaman yang pasti bisa membantu Anda. Bagaimana denganmu? Apakah saya? Apakah kau ingin mencobanya? Saya tidak bisa. Saya hanya akan menghambat Anda. Tidak masalah. Aku percaya padamu. Aku yakin kau bisa memuaskanku. Itu benar Tuan Chen. Saya akan melakukan yang terbaik. Serahkan urusan pengiriman ini kepada Yan Huan. Jangan kecewakan aku. Bawa dia untuk mengenal barang-barang kita. Ya, Lian Huan, aku ingin melihat. Apakah kau benar-benar tulus? Atau hanya berpura-pura? kakak Yan Huan lewat sini. Kakak Yan Huan. Gao Tianxiong sedang mengincar pengiriman ini untuk menghindari komplikasi. Barang ini harus dipindahkan besok. Dimengerti. Anda boleh pergi sekarang. Saya perlu memeriksa barangnya. Ya, Jangan pukul saya. Saya di sini untuk menyelamatkanmu. Jika kau ingin hidup, kau harus mendengarkan saya. Tuan Chen, barangnya telah dikirim dengan aman ke gudang di Dermaga 3. Bagus. Bagus. Baiklah, cepat turun ke sini. Bergeraklah dengan cepat. Selesai cepat, istirahat cepat. ya.
Tembakan yang bagus Tuan Gao. Nona Li sangat cerdas. Kenapa tidak bergabung denganku? Terima kasih atas tawarannya Tuan Gao. Tapi saya adalah seseorang yang selalu lebih suka bekerja sendiri. Semuanya cepat turun ke sini. Kakak Yan Huan, terima kasih. Jika bukan karena Anda, saya, baiklah jangan katakan apa-apa lagi. Segera tinggalkan Jiang Cheng. Pergilah sejauh yang kau bisa. Anda harus melindungi diri sendiri. Apapun yang terjadi, jangan mau diperiksa medis. Pemeriksaan medis. Mereka menggunakan pemeriksaan ini untuk mencocokkan organ. Kecocokan organ. Ya, mereka memanfaatkan pemeriksaan kesehatan gratis siswa. Mencocokkan target. Begitulah cara kami. Tertangkap dan dibawa ke sini. Teman sekelas saya Wang Weiwei. Ginjalnya cocok. Jumat ini dia akan dibawa ke sana. Ke Rumah Sakit Hati Kudus untuk operasi. Weiwei. Dia masih hidup. Baiklah, kalian semua harus pergi sekarang. Terima kasih. Nona Li. Tentang tawaran saya sebelumnya. Mengapa Anda tidak mempertimbangkannya kembali? Terima kasih, The film tapi was tidak perlu Tuan translated Gao. and narrated by M Media. Nona Li. Jadi ini, ide kerjasama Anda. Saya menganggap Anda seperti keluarga sendiri. Dan kau malah memanggil polisi. Tuan Gao, Qin Feng secara alami curiga. Jika polisi tidak ada di sini, hari ini, apakah menurutmu, dia akan mempercayai saya? Apa maksudmu? Qin Feng, biarkan saya meminjam senjatamu. Kau benar-benar berdarah dingin. Tuan Gao, pertunjukan di Feng Yuan dalam setengah jam lagi. Akan menjadi hadiah balasan saya untukmu. Kau harus pergi sekarang. Nona Li. Sampai kita bertemu lagi. Pergi. Hubungi Clan untuk mengambil barang besok. Beritahu mereka bisa datang. Ingat jangan sampai ada kesalahan. Tuan Chen. Tuan Chen gawat. Bagaimana bisa jadi seperti ini? Kami terpaksa menghadapi inspeksi mendadak oleh petugas keamanan. Lalu bagaimana dengan barangnya? Aku menyuruh Duan Bo membawa mereka melalui pintu darurat ke galangan kapal tua. Tapi saudara yang lain, Selama barang itu aman tidak masalah. Namun, bagaimana kau tahu? Ada jalan keluar di sana. Tuan Chen, sudah kubilang, aku tidak akan mengecewakanmu. Untuk jaga-jaga, aku mempelajari cetak biru itu. Dari mana kau mendapatkan cetak biru itu? Aku, Kau berbohong. Aku tidak pernah memberitahumu tentang cetak biru itu. aku khawatir soal pengiriman itu. Mendapatkannya dari Tuan Sang di saat terakhir. Begitukah? Kerja bagus Yan Huan. Tetap tenang dalam situasi krisis, kau punya potensi. Kafen. Gawat. Ada apa lagi sekarang? Di luar penuh dengan petugas keamanan. Beritahu yang lain. Untuk menerobos keluar. Tuan Chen, bagaimana pihak keamanan bisa tahu begitu banyak tentang rencana kita? Ini terlalu mencurigakan. Mungkinkah perempuan ini menjebak kita? Aku curiga ada penyusup di antara kita yang membocorkan rencana kita sebelumnya. Mundur segera. Ya, Perintahkan semua orang untuk memusnahkan semua catatan di sini ke tempat rongsokan di pinggiran kota untuk kumpul lagi. ya. The film was translated and narrated by M Media. Siap. Mundur. Yan Huan.
Yan Huan, Tuan Chen, Anda baik-baik saja? Yan Huan. Aku tidak apa-apa. Yan Huan. Kenapa kau begitu bodoh? Selama Anda selamat. Keluar-keluar Anda harus segera pergi. Yan Huan. Yan Huan. Yan Huan. Kau akhirnya sadar. Di mana ini? Kita berada di rumah sakit. Untung saja kita bersembunyi di ruangan rahasia untuk melarikan diri. Syukurlah Anda selamat. Jangan pernah berbuat bodoh lagi. Kak Feng, semuanya sudah diselidiki. Kejadian ini, karena anak itu Duanbo, bocor ke pihak keamanan. Duanbo. Dan di mana dia? Kak Yan Huan, pengiriman yang kau pindahkan, lalu juga oleh Duanbo. Lapor ke petugas keamanan. Tuan Chen, ini salah saya. Saya tidak mengawasi pengiriman dengan benar. Tidak apa-apa. Aku tidak menyalahkanmu. Pergi. Bereskan kekacauan itu. Ya, Mulai sekarang tugasmu adalah mencari pembeli untuk barang dagangan kelompok ini. Barang dagangan apa ini? Sebentar lagi. Anda akan segera melihatnya. Tuan Chen. Selamat datang di bank kehidupan saya. Yang tersimpan di sini adalah barang dagangan paling berharga milik kelompok kami. Kemarilah lihat ini. Apakah ini semua? Sudah dipesan oleh pelanggan. Barang-barang ini masih menunggu pembeli yang tepat, yang akan segera dikirim. Ada di sebelah sana. Tapi itu area terlarang. Ruang pengiriman. Kebanyakan orang tidak bisa masuk ke sana. Jangan sentuh itu. Ini. Ini adalah mesin pengambilan barang. Kecuali saya Kak Sun dan Kak Sang. Alarm akan berbunyi jika ada orang lain yang menyentuhnya. Yan Huan, saya salah. Saya tidak akan mengulanginya lagi. Tolong lepaskan saya. Saya janji, saya tidak akan pernah menampakkan diri di Jiangcheng lagi. Lepaskan saya. Lian Huan. Siapa Lian Huan? Nama saya Wang Xiao. Won. Wang Wei Wei. Apa hubunganmu dengannya? Yan Huan, jangan. Kak Wang. Kak Wang, saya salah. Mereka memaksa saya melakukannya. Itu tidak ada hubungannya dengan saya. Saya mohon, beri saya kesempatan lagi. Kesempatan. Pernahkah Anda memberikan adik saya kesempatan? Dia baru berusia 20-an. Di masa kemasanya, Anda menindasnya, mempermalukannya, bahkan mendorongnya hingga tewas. Apakah Anda tahu? Sekarang, saya akan membawa Anda semua menuju kematian Anda. Saya minta maaf. Saya benar-benar salah. Sungguh, saya minta maaf. Saya mengerti. Saya akan beritahu. Saya akan beritahu semua rahasia mereka. Tolong lepaskan saya. Tolong, tidak bisakah Anda melepaskan saya? Saya tidak akan mengulanginya lagi. Saya janji. Saya tidak akan pernah menampakkan diri di Jiangcheng lagi. Lepaskan saya. Yakinlah, tidak satupun dari Anda yang akan lolos. Saya minta maaf. Tolong lepaskan saya. Lepaskan saya.
Maaf Kak Yan Huan. Tuan Chen memberi perintah tanpa izinnya. Tidak ada yang boleh masuk. Tuan Chin mengirim saya ke sini untuk memeriksa pengiriman baru dan mencari pembeli. Kenapa kau tidak mencoba menelepon Kak Feng? Halo. Nomor yang Anda panggil sedang sibuk. Silakan coba lagi nanti. Kakak Feng tidak mengangkat telepon. Kak Yan Huan, sepertinya kau harus kembali lain kali. Kurang ajar. Jika pelanggan membutuhkannya segera, apakah kau bisa bertanggung jawab? Jadi, baiklah kalau begitu. Kak Yan Huan, sebaiknya kau cepat. Jangan persulit kami. Buka pintunya. Tuan tahu. Senang berbisnis dengan Anda. Senang berbisnis dengan Anda. Kak Feng. Pangkalan melaporkan bahwa Kak Yan Huan pergi ke pangkalan. Apa? Ayo kita lihat. Halo Tuan Shang. Ada yang bisa saya bantu? Mencari berkas Wang Weiwei. Saya telah menemukan map rekam medis Wang Weiwei. Tuan Chen, Apa yang sedang Anda lakukan? Tuan Chen, seorang pelanggan sedang terburu-buru untuk membeli ginjal dari kita. Saya datang untuk melihat apakah ada yang cocok. Kerja bagus Yan Huan. Kamu menemukan Qin begitu cepat. Tuan Chin, mengapa Anda ada di sini juga? Aku merindukanmu. Apakah itu tidak diperbolehkan? Tuan Chen, minuman ini. Terima kasih karena selalu menjaga saya. Saya akan menghabiskannya lebih dulu. Tuan Chen, saya merasa sedikit pusing. Ya. Ayo kita tidur. Lima, 4, 3, 2, 1. Masih belum jera juga ya? Hari ini, aku harus menyelamatkan Weiwei. Selanjutnya, nomor 11 Wang Weiwei. Bawa dia sebentar lagi dan dorong dia ke ruang operasi. Ya. Weiwei. Berhenti. Ada apa denganmu? Bukankah sudah kubilang untuk datang dan bersih-bersih lebih awal? Maafkan kakak. Sesuatu terjadi di jalan yang membuat kakak terlambat. Ingat untuk datang lebih awal lain kali. Untuk apa kamu menangis? Sebaiknya kamu bersikap baik, atau kamu akan menanggung akibatnya. Weiwei. Kakak. Weiwei jangan takut. Kakak pasti akan mengeluarkanmu dari sini.
Xiang Dekuan. Cobalah sejenak rasakan. Bagaimana rasanya diperlakukan sebagai barang dagangan? The film was Ada apa dengan translated gadis and ini? narrated Meja operasi by sudah M Media. disiapkan. Dan sekarang aku tidak bisa menemukannya. Lupakan dia. Lanjutkan saja. Dokter Lu, efek anestesinya mulai hilang. Haruskah kita tambahkan lagi? Kita sudah di sini. Buat apa pakai anestesi? Toh dia akan segera jadi mayat. Xiang Tuan Xiang. Cepat bunyikan alarm. Kakak. Wih, jangan takut. Kakak pasti akan mengeluarkanmu dari ini. Kakak. Wei. Begitu kita melewati ini, kita akan bebas. Berhenti. Kakak. Kakak. Kakak cepatlah pergi. Jangan khawatirkan kakak. Kakak tidak akan meninggalkanmu sendirian lagi. Ikatan persaudaraan yang mengharukan. Nona Wang Xiao. Anda telah menipu saya begitu lama. Apakah itu menyenangkan? Kakak, kau keparat. Kalau kau punya nyali, bunuh saja aku. Kakak, Jangan khawatir. Kalian berdua. Tidak akan ada yang bisa lolos. Letakkan tanganmu di atas kepala dan tiarap. Jangan bergerak, jatuhkan senjatanya. The film was translated and narrated by M Media. kakak. Senang sekali bisa melihatmu. Dasar bodoh. Kita adalah selamanya bersama.